Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Itu materi kita atau mapel kita, ya. Apa sih kewirausahaan itu? Pada hakikatnya, kewirausahaan itu suatu sifat atau ciri serta watak seseorang yang memiliki kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Nah, yang dimaksud di sini adalah jika ingin berwirausaha, yang pertama kali itu adalah harus mempunyai niat atau kemampuan. Ya, niat dulu. Setelah ada niat, baru ada ide. Biasanya itu antara niat, kemauan dan ide itu saling berhubungan. Kadang ada ide tapi tidak ada kemauan, ada kemauan tapi tidak ada ide. Ya, untuk berwirausaha dua-duanya ini harus berkesinambungan antara ide dan kemauan dan gagasan secara inovatif. Nah, setelah ada ide, ada kemauan, ada niat, harus diimplementasikan ke dalam dunia nyata secara kreativitas. Seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu atau berwirausaha dalam berkreasi dan berinovasi adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu yang hal baru dan berbeda. Di sini biasanya juga istilahnya kalau nggak salah ability to create the new and different, atau juga disebut kemampuan kreatif dan inovatif. Ya. Definisi wirausaha atau juga disebut namanya kewirausahaan merupakan kemampuan dalam berpikir kreatif dan perilaku inovatif. Ini sudah saya jelaskan, ya. Pada hakikatnya wirausaha itu yang pertama adalah punya ide, kemauan dan niat. Oke. Berpikir kreatif itu apa sih? Berpikir kreatif itu menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Saya ulangi, berpikir kreatif itu memiliki atau menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Sedangkan arti inovatif itu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau menciptakan suatu yang sama sekali berbeda. Saya ulangi, apa arti kreatif dalam kewirausahaan? Yaitu arti kreatif itu menciptakan suatu yang berbeda dari yang lain. Saya ulangi, kreatif itu menciptakan suatu yang berbeda dari yang lain. Sedangkan arti dari kata inovatif menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau menciptakan suatu yang sama sekali yang berbeda. Oke, saya lanjut, ya. Sisi lain ada namanya sumber daya. Ini termasuk masuk kewirausahaan, tenaga penggerak dan serta kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Kalau saya pribadi, sumber daya ini adalah apa? Modal, ya. Yang saya ini adalah modal. Modal sekecil apapun, jika itu ada niat, ada kemauan, ada ide, dan langsung terjun ke lapangan atau langsung ke dunia nyata, meskipun modal sekecil apapun, itu insya Allah jadi usaha. Ya, di sini tenaga penggerak yaitu apa? Ya tadi, niat. Yang penting itu niat, ada kemauan. Jika meskipun ada modal, ada niat, dan ada ide, tapi tidak diimplementasikan ke dalam dunia nyata, itu namanya tong kosong nyari bunyinya, ya. Setelah itu apa? Serta kiat dalam menghadapi tantangan hidup, namanya juga berwirausaha. Mau ndak mau,
harus mempunyai tantangan atau mempunyai persaingan usaha. Lah, yang penting wirausaha itu adalah apa? Mental. Yang penting itu mental dulu, mental dan mental dan mental. Setelah itu apa? Kalau meskipun ada kemauan, ada ide, tapi mentalnya lemah, sama saja. Oke, saya lanjut. Ya, tujuan dari untuk wirausaha, ya, sebelum saya jelaskan tujuan untuk berwirausaha, ya, saya ada yang lupa untuk penjelasan tadi. Yang dimaksud juga yang dari wirausahaan adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha. Saya ulangi, yang dimaksud dengan wirausahawan adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausahawan. Lah, wirausahawan sendiri adalah pionir dalam bisnis, inovator, penanggung resiko yang mempunyai penglihatan visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Ya. Jadi orang wirausaha itu adalah apa? Bos sendiri, bos usaha itu sendiri, bukan bukan kita kerja di orang itu. Bosnya adalah orang yang mempunyai perusahaan tersebut. Ya. Oke, langsung saja. Tujuan untuk wirausaha sendiri adalah yang pertama, meningkatkan jumlah kewirausahaan yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemauan dan kemantapan para wirausahaan untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Membutuhkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Oke, saya lanjut. Manfaat kewirausahaan itu banyak sekali. Yang pertama, menambah daya tampung pekerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Kedua, memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun dan tidak melupakan perintah agama. Meskipun bekerja keras, tekun, tapi melupakan perintah agama, contohnya apa? Sholat percuma, ya. Menjadi contoh dalam masyarakat sebagai pribadi unggul dan patut diteladani. Menambah ilmu dalam dunia usaha, melatih cepat dalam mengambil keputusan usaha, berani dalam mengambil risiko usaha. Oke. Menambah ilmu dalam dunia usaha, maksudnya di sini adalah apa? Ketika sudah berkecimpung dalam usaha, sudah di dunia nyata, di situ akan mendapatkan ilmu baru dari dari pesaing-pesaing kita. Melatih cepat dan mengambil keputusan usaha itu tanpa ada banyak pikir, tetap ada ketika ada ide, ada kemauan, meskipun ada modal sedikit, meskipun tidak ada modal, itu mempunyai keputusan usaha sendiri, berani dalam mengambil risiko usaha. Usaha apapun itu pasti mempunyai risiko. Orang hidup aja punya risiko, apalagi untuk berwirausaha. Orang kerja di pabrik pun juga risikonya apa? Dipecat. Kalau orang usaha sendiri, risikonya apa? Kadang rugi, kadang tidak laku, dan sebagainya. Oke, saya lanjut. Karakteristik wirausahawan yang pertama, disiplin, ya. Di sini saya mengatakan sadis. Apa itu sadis? Sabar dan disiplin. Artinya apa? Sabar berwirausaha itu yaitu apapun risikonya, apapun itu tantangannya, itu tetap harus sabar. Disiplin apa? Ketika orang berwirausaha, artinya disiplin di sini adalah
ketika sampean usaha ini pentol, buka jam 8 tutupnya jam 9 malam, berarti apa? Ya harus disiplin, buka jam 8 tutupnya jam 9 malam. Kedua adalah cerdas. Di sini yang dimaksud adalah cerdas untuk membaca peluang. Apa? Peluang usaha apapun, ketika sekecil apapun itu, ketika dikatakan cerdas itu, sekecil apapun itu akan menjadi peluang sebagai peluang usaha. 3. Cepat mengambil keputusan. Artinya apa? Cepat mengambil keputusan. Ketika sudah ada ide, sudah ada kemauan, wis ayo cepat langsung hari ini atau besok merancang untuk usaha, ya, langsung terjun ke lapangan. Itu cepat mengambil keputusan. Mau mengambil risiko, artinya mau mengambil risiko itu ketika sampai mempunyai pandangan usaha apapun itu harus siap mental. Mentalnya apa? Pasti usaha itu pasti ada resikonya. Rugi iya, pesaing iya, tidak boleh minder. Yang kelima adalah mandiri. Artinya mandiri di sini adalah apa? Tidak boleh merepotkan orang lain. Kalau artinya mandiri untuk berwirausaha. Realistis, harus nyata, tidak boleh dalam impian, tidak boleh angan-angan. 7 adalah kreatif. Tadi ya sudah saya jelaskan, kreatif itu apa, ya, inovatif itu apa. Kalau kreatif itu adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Contoh kreatif, kreatif itu ada barang bekas. Contoh barang bekas ini, barang bekas kayak bekasnya cat. Lah bekasnya cat itu biasanya orang-orang kan dibuang. Lah kalau orang kreatif itu biasanya bekasnya cat itu bisa digunakan untuk bak sampah. Itu contoh kecil ya. Inovatif itu adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sama sekali yang berbeda dari yang lain. Ke-9 adalah jujur. Penting sekali ini jujur. Usaha apapun kalau tidak dilandasi dengan jujur, pasti itu akan mengecewakan seseorang atau customer. Yang ke-10 adalah mudah bergaul, atau juga disebut namanya supel, ya, supel. Oke, saya lanjut. Sikap berwirausaha. Yang pertama adalah selalu berpikir positif dalam menghadapi segala hal. Jadi jika kepingin orang wirausaha atau usaha apapun itu pasti banyak persaingan. Jadi harus mempunyai pola berpikir positif, tidak boleh berpikir negatif. Contohnya apa? Saya jualan A, itu tidak boleh berpikir negatif, nanti tidak laku, nanti rugi. Itu apa? Itu pertama kali kalau punya niat seperti itu otomatis akan hilang berpikir secara positif. Kalau orang pertama kali usaha yaitu secara berpikir positif, ketika saya jualan A, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah payu, ya, harus diyakinkan, niatnya diyakinkan, ya. Kedua, berorientasi jauh ke depan, berpikiran maju dan tidak mudah terlena oleh hal yang sudah berlalu. Artinya apa? Ketika sudah punya usaha itu harus mempunyai planning ke depan. Saya jualan batagor, kira-kira batagor ke depan ini itu setahun ke depan atau 2 tahun ke depan kira-kira masih laku enggak? Ketika itu kepingin masih laku atau tidak laku, berarti harus mempunyai inovasi yang baru, ya.
Tiga, tidak gentar saat melihat pesaing, namun justru bersyukur mempunyai pesaing. Dengan adanya pesaing, orang terus dapat berkembang dan berusaha untuk tetap dapat bertahan. Oke, sudah jelas ya. Selalu ingin tahu akan membuat orang selalu mencari jalan keluar untuk maju. Ingin memberi yang terbaik untuk orang lain, penuh semangat dan berjuang keras sehingga menimbulkan pengaruh yang baik untuk sekelilingnya. Energik dalam melakukan hal apapun, tidak boleh loyo. Jadi ketika sudah mempunyai keputusan wirausaha, semangatnya harus ditimbulkan. Pengambilan keputusan yang tepat, cepat dalam bertindak. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasannya kurang jelas. Nanti bisa berdiskusi di grup WhatsApp atau di grup Teams 365. Oke, sekian dan mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.